Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dia terjerak-jerak bersyukur tipa Allah atas nikmatnya. Alhamdulillah, luwek gati sadik ini te nikmat isi Allah. Alhamdulillah, di mana hari ini atau tadi adalah hari terakhir dari hari tasyriq, di mana itu adalah hari-hari yang mulia, dengan tanggal seki Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah dan berlanjut sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, di mana niki adalah hari-hari haji dan itu adalah hari-hari yang mulia. Ya, terutama tanggal 9 Allah subhanahu wa ta'ala turun mendekat kepada hambanya dan membanggakan orang-orang yang wukuf di padang Arafah di hadapan para malaikat. Ya, kemudian tanggal 10 itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan di sana kita melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu meneteskan darah hewan kurban kita. Kemudian 3 hari berturut-turut kita isi terus dia dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dikatakan ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyriq itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi full beribadah niki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan niki semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di saat hari raya, ya, di antara sunnahnya para sahabat, begitu mereka selesai sholat Id, mereka satu sama lain saling mendoakan dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian, saling doayang ya. Baik endah bermudah-mudahan kah kita berdoa tipa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama niki ya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makin kita lanjutkan kehidupan kita seperti biasa. Liantaranya adalah talabul ilmi, liantaranya adalah menuntut ilmu, mengaji. Karena ia ngaji niki ya sebagai usaha mencari modal hidup. Ya, karena hidup niki butuh ilmu dia. Butuh ilmu. Akhirnya kena angkun saran hidup. Simbiaran ilmu niki para jamaah, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat. Itu ilmu, itu kita pelajari. Itu yang kita jadikan sebagai aturan di dalam hidup kita niki. Nah, malam ini kita lanjut membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita makin di bab yang ke-19. Penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan babun fi man sanna sunnatan hasanatan wa sayyi'atan. Beliau mengatakan bab tentang orang yang mengadakan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sunnah maksudnya adalah menghidupkan sebuah perbuatan. Sunnah maksudnya apa? Menghidupkan sebuah perbuatan. Ya, dan sunnah menghidupkan sebuah perbuatan. Nah, perbuatan ini ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Menghidupkan perbuatan, arak perbuatan bagus, arak perbuatan buruk. Nah, nanti di bab ini kita dianjurkan menghidupkan perbuatan yang bagus, dan kita diancam dak jangkan menghidupkan perbuatan yang buruk. Karena li antara dampaknya munta menghidupkan perbuatan yang bagus, maka orang-orang yang melakukan kebagusan itu setelah kita juga akan dapat pahala orang itu. Kalau kita menghidupkan perbuatan yang bagus, begitu dilakukan oleh orang lain, maka orang lain itu dapat dia pahala, ita endah mau ita pahala sing hidupang perbuatan bagus ini. Sebaliknya, mun teng hidupang perbuatan cenge, terus gawe si dengan lain, maka dengan lain ini mau ya dosa, ita endah mau ita dosa, wal iyadzubillah. Contoh misal lek sopok gubuk ndek narak dengan bejilbab, ya, ndek narak dengan bejilbab sama sekali. Karena sudah dimatikan dia sunnah ini, sunnah jilbab, mati di gubuk itu ndarak dengan bejilbab. Sehingga kemudian datanglah dai didakwahkan tentang jilbab. Seret. Setelah didakwahkan tiba-tiba seluruh kampung itu berjilbab. Maka otomatis yang menghidupkan sunnah jilbab ini, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berjilbab itu. Selain yang berjilbab itu juga dapat dia pahala. Sebaliknya menghidupkan sunnah sayyi'ah, contohnya misal lik supuk gubuk selapuan dengan berjilbab, wah ndarak dengan dik berjilbab. Tiba-tiba ya pertama kali ndeulak berjilbab le gubuk ini.
Gara-gara ia ndelak berjilbab, turutna ia isi dengan lain ndek ula berjilbab rata-rata terus dengan buka jilbabna gara-gara ia. Maka orang yang buka jilbab dapat dia dosa, dia juga yang pertama kali membuka jilbabnya ini dia juga dapat dosa. Dosa orang-orang yang buka jilbabnya itu ia tanggungan, ia ningna timpakan dia. Ya aran sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, jadi ya bab niki tentang orang yang menghidupkan perbuatan baik dan orang yang menghidupkan perbuatan buruk. Dengan si hidupang perbuatan baik, ia mau pahala, terus saya si nurut ya nggawe kebaikan ni no. Dengan si nggawe ya mau ia pahala, si nejakang ini endah mau ia pahala. Sebaliknya dengan si ngidupang sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk, maka orang yang mengikuti dia dapat dia dosa, dia juga yang menghidupkan perbuatan buruk itu, dia dapat dosa orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu niki. Li supuk bubuk misal ndenarak dengan ngeruku misal. Tiba-tiba ia pertama kali ngeruku kah nang kajenana. Turutna payusi dengan segubuk. Maka dengan segubuk mau dosa karena ngeruku, terus ia si pertama kali ngeruku ngombe ditimpakan kepadanya seluruh dosa itu. Ia buruknya si aran menghidupkan kebiasaan yang buruk. Berarti bab ini nanti akan menganjurkan kita untuk menghidupkan sunnah yang baik dan mengancam kita jangan sampai menghidupkan sunnah yang buruk. Dalam bab ini ada dua ayat tulisangang nete si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan dua hadis. Dua ayat itu sudah kita baca. Ya, mendesalah li surah Al-Garubin. Nah, mungkin kita akan baca satu hadis. Pelo hadisnya niki. Dia pelo lalu. Lagu ia pelo-pelo mai kah? Insyaallah. Ya, dia pelo lalu. Ini tentang menghidupkan sunnah yang baik. Ini hadis ini dari Amr bin Jarir, bahwasanya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Jarir bercerita ya bahwasanya kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita suatu hari di siang hari kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sopok jelo le waktu tengari kami bersama Rasul. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimar. Tiba-tiba lewat di depan beliau beberapa orang yang dia niki urat, dia telanjang, sengkaru. Mujtabi an-nimari au al-aba, dia menggunakan jubah, menggunakan kain, ya. Kain yang bagian atasnya dibolongin. Syekh Al-Utsaimin mengatakan sarung yang diikat di lehernya. Kereng ini marak kereng si kadun tene terus tebuntil li bolong. Kemudian kereng no ia menutupi badannya sampai lutut. Nah kene kereng ini nang mau terbuka terus bagian atas tebuntil laut bolong tengah no. Kan bagian bawah ia nutupin awak tengkah ketut. Nah enggak ino kaduna pakaian yang peneparannya besengkaru, hanya sekedar menggunakan itu
Ya, kenapa demikian? Saking miskin darah bepe, dia darah bepe, enggak pakaian, enggak pakaian. Munita nengkap pira pakaian tak? Hai ini lesu, dia cukup sekian lemari, telu lemari masih arah di luar pakaian itu aja. Sahabat lihat enggak sekik tolang kelembin, enggak sekik jamak, sekik kereng. Ya, tapi walaupun demikian mereka menaklukkan negara-negara besar, saking iman sih kuat. Baik, jadi kaum ini kaum yang dia hanya punya satu kain diikatkan di lehernya kain itu, ya, dan dia yang menutupi tubuhnya sampai lutut. Mutakallidi as-suyuf, tapi mereka pegang pedang, apa lembarnya pedang nunggu. Dalam arti siap berperang, ini piran-piran netajak perang, siap lalu perang, dak nunggu kun kelembina. Ammatuhum min Mudar, dan kebanyakan mereka dari suku Mudar, bal kulluhum min Mudar, bahkan seluruhnya mereka itu suku Mudar itu, suku Mudar niki suku yang mulia ini di orang-orang Arab. Angka Rajab niki aran Rajab Nabi Rajab Mudar sinaraninnya, karena dikenal suku Mudar ini dia sangat menjaga kesucian bulan Rajab, suku yang mulia. Lagu ternyata miskin mereka itu. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat hal itu langsung berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih beliau. Lima ra'a bihim minal faqah, karena melihat kondisi sahabatnya yang miskin. Ini dulu suku Mudar ini kaya-kaya, mulia, sugi, tapi dia tinggalkan itu semua agar bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilinna kekayaan itu akhirnya bau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunggunya terhadap dunia sahabat layak aja. Ya, lagu itu nengke sebaliknya justru ini. Bilinta agama untuk meta dunia waliyadzubillah. Mun sahabat layak bilinna duniana. Mus'ab bin Umair lihat bagaimana gagahnya di Mekah. Kekayaannya luar biasa. Keluarga mulia. Bilinna Mekah lalu aning Madinah. Ya, ibunya ditinggalkan dalam kondisi nangis, hartanya ditinggalkan, kedudukannya ditinggalkan. Tujuannya apa? Agar bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suku Mudar yang seperti itu, berubah mukanya sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala thumma kharaja, maka beliau masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian beliau keluar lagi dari rumahnya. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam, maka beliau perintahkan Bilal, wahai Bilal, azan. Azanlah Bilal. Setelah azan beliau mengatakan Bilal qamat, langsung qamat Bilal. Fa'aqam, qamat Bilal, kemudian qamat, fa shalla, kemudian beliau salat. Mimbar. Salat zuhur ini. Ya, salat zuhur biasa. Karena tadi duduk-duduk dia tengeri dan tokol-tokol ke sahabat. Maka ini sholat zuhur. Setelah sholat zuhur beliau berdiri sejenak le mimbar. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mau narak hajatnya langsung naik mimbar dan membaca khutbatul hajah. Nah, setelah naik mimbar beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khutbatul hajah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Terus bacaan khutbatul hajah sampai akhir ayat, innallaha kana alaikum raqiba, akhir ayat. Kemudian setelahnya beliau baca ayat tentang sedekah ini. Ya, beliau membaca ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah,
wal tanzur, dan hendaklah setiap orang memperhatikan ma qaddamat li ghadin, memperhatikan apa yang dia siapkan untuk godin. Apa kan godin? Jema'. Nah perhatian dengan nengke apa sih siapang untuk jema'. Piran kena na jema' niki. Piran orang jema' ini. Simbe kena na jema' kira-kira akhirat. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia siapkan untuk akhiratnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi. Hendaklah bersedekah. Jadi maksudnya persiapkan diri untuk hari besok, yaitu hendaklah bersedekah seseorang itu dengan dinarnya, hendaklah bersedekah seseorang itu dengan dirhamnya, bersedekah dengan bajunya, ngene kelambina, karena ngone suku mudhar iki dia beda kelambi. Kemudian beliau mengatakan hendaklah bersedekah dengan 1 sa' dari gandum, wa min sa'i burrih wa min sa'i tamrih, dan hendaklah seseorang bersedekah dengan 1 sa' dari kurmanya. Suruhnya ya bersedekah menggunakan dinar, menggunakan dirham, menggunakan baju. Karena ini dengan sigina sadik narak kelembina ini. Mun narak kelembina bedendek kelembi selain kemudian hatta qal, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan walau bisyiqqi tamrah, hendaklah bersedekah walaupun dengan sepotong kurma. Jadi sedekah niki ndek na mesti luwe, dak kana sepotong kurma silahkan. Kemudian akhirnya setelah beliau mengatakan demikian, faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha, maka tiba-tiba datang seseorang dari Ansor membawa sedekahnya, saking luwek sedekahnya sampai-sampai tangannya ini enggak mampu megang sedekahnya. Dinar, dirhamnya dia bawa, emas, peraknya dia bawa semua, sampai hampir tangannya tidak mampu untuk membawanya. Bal qad ajizat, kata Jarir bin Abdullah perawi hadis, bahkan benar-benar enggak mampu dia bawa hartanya untuk dia sedekahkan. Setelah mendengar motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu melihat orang ini bawa sedekah yang banyak sampai enggak mampu dia pegang, thumma tataba'an nas, akhirnya orang-orang pada ikut bersedekah. Gara-gara kita si sekeh ini mulai bersedekah, akhirnya milu dengan lain pada bersedekah. Hatta ra'aitu kumaini min ta'amin wa thiyabin, kemudian Jarir mengatakan sampai saya melihat ada 2 tumpukan besar makanan dan pakaian. Gara-gara sekeh dengan singone ngeberagam ju umana ngadu umana ju harta luwe, sehingga dengan nurutang bersedekah. Begitu bersedekah semua bertumpuk makanan dan pakaian itu. Hatta raaitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Kemudian begitu banyak sedekah, saya lihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berseri-seri. Beliau wajahnya wajah bahagia. Amun ngone ngombe wajahna wajah sedih, asik kita sahabat. Begitu banyak sedekah sekarang, bahagia wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha
wa ajru man amila biha min ba'di. Barang siapa sai-sai menghidupkan ajaran yang sudah mati di dalam Islam ini, ya, sunnatan hasanatan, dan itu ajaran yang bagus, falahu ajruha, maka baginya pahala sunnah yang dia hidupkan itu. Wa ajru man amila biha min ba'di. Nah, ini dia syahidnya. Dan dia juga dapat pahala dari orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Berarti dengan singone si bersedekah pertama kali itu, gara-gara ia bersedekah pertama kali, akhirnya seluruh dengan milu bersedekah, maka pahala seluruh dengan ino endah laun ginta mauang si sahabat si pertama kali bersedekah ini, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengikuti. Jadi dengan si mengamalkan setelahnya dapat dia pahala sempurna 100%, dengan si teturutinnya dah mau ia pahala sempurna 100%. Mara bahasa nengkano di copy paste pahalanya sempurna jamaah. Nih singgawe mau 100%, si teturut endah mau pahala 100%. Jelas kidaran persen ini. Full pokoknya menggunakan. Kemudian beliau mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Dan barang siapa yang menghidupkan ajaran yang buruk, maka baginya dosa keburukan itu, dan baginya pula dosa orang-orang yang mengamalkan keburukan itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkan setelahnya itu sedikit pun. Angkan engkau muntah ngidupang ajaran buruk, turutnya itu si dengan, maka seluruh dosa dengan ino ita gin munggu ya. Dan dengan ini dah tetap dia mau dosa. Marangone contoh lepasnya jilbabnya, gara-gara yang ngelepas jilbab selapu dengan milu ngelepas jilbab, maka ia si pertama kali ngelepas jilbab ini mau ia dosa ngelepas jilbab, dan endah mau ia dosa seluruh dengan si nurutnya ngelepas jilbab gara-gara dia. Jelas ini niki para jamaah. Hadis niki rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, di hadis ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, fi hadzal hadis at-targhibu fi fi'li sunan allati umitat wa turikat wa hujirat, kata beliau. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah mati, dimatikan oleh orang. Sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh orang. Sunnah-sunnah yang tidak diamalkan oleh orang. Jadi hadis ini anjuran untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang sudah dimatikan. Contohnya makin sunnah yang sudah dimatikan. Araki contohnya sunnah sudah dimatikan. Nah, biar contohnya sunnah sudah mati araki. Leita nengke ini araki. Kak, mau bilang gue nih, bak pikiran juga apa sunnah wah mati nih. Nah, apa contohnya? Nengke jenis witen. Berarti selapu ini hidup sunnah nende. Nah, alhamdulillah mau hidup selapuan aja, alhamdulillah kah. Ya mulai kan sempat endi narat dengan berjilbab, dihidupkan sunnah berjilbab. Layak sempat endi narat dengan berjenggot, dan dengan oke tumbuh jenggot, dan alhamdulillah. Ya sempat endi narat dengan sholat berjamaah, dengan berjumat doang siara berjamaah nundi narak, maka hidup sunnah sholat berjamaah, alhamdulillah. Dan luwe malik silain mati kemudian dihidupkan.
Masyarakat seniman hidup ini. Apa yang dah selain contoh? Tapi contoh nami mangan bagi bung. Nah, ini tentu ini perlu ada yang ini. Demuli lengan balik kan nyonyah no ke? Ya bagi bung sepiring kan nyonyah no kan? Nah. Sunnah menjilat juga iten jilat nyonyah no berjilat endah. Nah. Jilat tu manteng anu. Mumbiang ku ni. Wah hidup ke ni. Dek man deh. Dek man ruan. Jadi setelah kita makan itu kita jilat tangan kita atau nyonyah non jilat jangan. Gak hidup ke no. Dek man ruan ini nak mesti mati mun ini aja. Nyapin nyonyah no. Mumbiang ku ni. Nyapinnya dalam kondisi berjorak tentu kan saling sapi senyum berjorak. Dia kan nyapin pas sakit dia aja biasa you know. Dia nyapin dalam kondisi berjorak. Ini juga sunnah ini dia man hidup ini. Nggak berarti masih luwe dia man hidup ini. Hah? Darah man hidup. Nah kayak hidup pang itu bareh ke. Bareh dengan mulai coba contohang itu bareh. Tapi intinya banyak masih sunnah-sunnah yang mati. Begitu dihidupkan dicontoh oleh orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tersebut. Baik niki dia hadis kita dan mungkin kita coba ambil beberapa faedah dari hadis niki. Niki faedah dituliskan kita oleh Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau di sini hafizahullahu taala mengatakan yang bagi ala ashabil yasar an yatafaqqadu ashabal hajah. Hadis ini menganjurkan bahwa orang-orang yang memiliki kemudahan, orang-orang yang memiliki kemudahan, mudah dalam rizki, mudah dalam makan, mudah dalam minum, mudah dalam berpakaian, an yatafaqqadu ashabal hajah, hendaklah dia mengetahui, mencari tahu kondisi orang-orang yang membutuhkan, kondisi orang-orang yang membutuhkan, dia cari tahu. Ya, sebagaimana Nabi SAW melihat kondisi orang-orang mudor yang tidak berpakaian. Nah, ida-ida siwah luwe makanan no, luwe kelembi no. Coba detilik-tilik arak dengan sindiman mangan, ngenteng kan? Untuk apa kita tahu? Agar kita beri dia terjunjuk ya. Wa yubadiru ila daf'id darari anhum. Begitu dia sudah tahu, mari segera hilangkan mudarat dari dia. Entah dengan cara kita yang ngasih dia atau kita ajak orang lain untuk ngasih dia. Mara baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya ngonek begitu dia lihat mudor lewat, beliau temaning balina. Ternyata darat bepe le balina, darat bepe nabu nasadik, darat bepe. Sugul beliau tangan kosong, darat bepe. Akhirnya kemudian beliau memotivasi sahabatnya agar mereka yang bersedekah. Nah berarti kita mampunya adik dengan bekas tertejak dengan lainnya adik ya. Ya tujuannya apa? Menghilangkan mudarat yang ada pada orang tersebut. Wa hadza min babi takafulil muslimin wa ta'awunihim 'alal birri wat taqwa. Dan inilah dia ya bentuk realisasi dari tolong menolongnya seorang mukmin dalam hal yang baik dan dalam hal yang takwa. Jadi angkun teh si saling nabi arana badak ni butuhkah bantu ya ngenteng anu. Ini adalah bentuk merealisasikan tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Karena dikatakan para jamaah, dha'fut ta'awuni dha'fun fil uqul katanya. Lemahnya tolong menolong itu menunjukkan lemahnya akal masyarakat itu. Menunjukkan orang yang akalnya bagus maka dia akan memperbagus yang namanya tolong menolong. Karena munah bagus masyarakat niki maka otomatis kebagusannya gina kuat, gina kekal kebagusannya tonu.
Lagu mau narak sekek dua doang sih bagus, maka kebagusan lemah lambat lalu dinilang kebagusan ini dari seluruh manusia itu. Makanya tolong menolong ini bukti berakalnya seseorang. Bukti berakalnya seseorang. Makanya di dalam Al-Qur'an ya dikaitkan antara kebersatuan itu dengan akal sehat. Dikaitkan antara kebersatuan saling tolong menolong ini dengan akal sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyangka mereka itu bersatu padahal hati mereka itu berpecah belah. Karena pecah belah hati dia milih saling tulung, soalnya masing-masing mesa-mesa. Payu pecah belah dia milih saling tulung. Nah, mereka tidak mau saling tulung ini kenapa? Qaumun la yaqilun, karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Berarti kaum yang berakal dia akan saling tolong menolong satu sama lain. Satu sama lain saling tolong menolong. Begitu dia saling tolong menolong, kuat dia, bersatu dia. Ya, karena kan kita para jamaah manusia niki ya dia sempurna, pasti arak atau kurang. Dia nengen oke. Ya. Begitu kita saling gandengan satu sama lain, maka kita saling tolong menolong di dalam kekurangan itu. Saling tambahin itu di dalam kekurangan itu. Begitu kita saling tambahin di dalam kekurangan itu, kan kuat jarin terus, kuat teguh kita. Lagu mudah temele saling tolong menolong masing-masing itu ngono, maka lemah jarin mudah akhirnya kita dibinasakan wal iyadzubillah. Makanya cocok sekali ya, lemahnya tolong menolong ini menunjukkan lemahnya akal seseorang. Kemudian faedah yang kedua, isfaqur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumihi 'alal fuqara'i wal muhtajin. Hadis ini menunjukkan sifat sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayang kepada kita. Wa ta'allumihi, dan beliau ikut merasa sakit di saat beliau melihat orang-orang fakir, di saat beliau melihat orang-orang yang butuh, di saat kita dengan miskin sakitan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berusaha menghilangkan kemiskinan itu. Wa hirsuhu ala daf'il adza alladzi yulhiqu bihim. Kemudian bukan hanya sekedar melihat saja, beliau ada usaha untuk menghilangkan penyakit dari sahabatnya itu. Ara usahana marangone kumpulan sahabat agar mereka bersedekah. Wa kadzalika yanbaghi an yakunal a'immah min ba'dihi. Maka hendaklah seperti ini pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munara wargana butuh ngono nemilu yang ngerasayang itu. Nara wargana miskin nemilu ngerasakan rasa miskin itu. Dalam arti perhatian ya, berusaha hilangkan rasa sakit warganya. Berusaha menghilangkan rasa miskin warganya itu. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Ya, oleh karenanya bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat beliau sangat sayang kepada kita. Pas di as-sirat doa yang itu Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, sampai di akhirat. Ya, beliau berusaha agar kita selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi beliau apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat perhatian kepada kalian. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ala hidayatikum wa wusulin ni'ami ad-dunyawi wal ukhrawi, kata Imam Ibnu Katsir. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada kalian agar kalian dapat petunjuk
dan agar kalian dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hanya memperhatikan akhirat sahabat, di dunia ini perhatian. Mara baru kan lapar suku mudor, dia berdua kelambi suku mudor. Maka beliau berusaha ngombe cara akhirnya bau jonjuk makanan tipa suku mudor. Akhirnya bau jonjuk kelambi tipa suku mudor, menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dunia dan akhirat sahabatnya. Niki faedah kedua, sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, sururun Nabi sallallahu alaihi wasallam li sururil fuqara. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia di saat melihat orang miskin bahagia. Subhanallah. Le saat kita dengan miskin bahagia karena dikasih sedekah, bahagia dengan miskin miluna bintu bahagia. Bahkan merubah wajahnya ceria jadi wajahnya. Ya, kenapa demikian? Setelah orang-orang miskin itu mendapatkan kebahagiaan. Dan perlu kita ketahui para jamaah bahwasanya kita ini dibantu oleh Allah lantaran doanya orang-orang miskin, lantaran doanya orang-orang lemah. Karena Allah merahmati orang-orang lemah ini, Allah sayang kepada orang-orang lemah ini, mau itu kecipratan rizki mau itu bagian dengan rizki ini gara-gara Allah ingin membantu orang-orang yang lemah itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ubghuni fid du'afa," kata beliau, "fa innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum." Beliau mengatakan petayang tiang dengan miskin ini, karena ketahuilah kalian dibantu oleh Allah dan kalian diberi rizki oleh Allah gara-gara orang-orang lemah di antara kalian. Dengan miskin berdoa, akhirnya Allah menurunkan hujan. Seret, mau turun hujan, saya sih mau kebaikan. Dengan miskin si berdoa ini doang, atau selapuan teh mau. Ya, intinya bahwasanya kita ini dibantu oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ya doa dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang miskin. Angkali saat dengan miskin niki bahagia, miluna bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa nih Bu? 3 ya. Yang keempat, yang bagi 'alal 'alimi an yakhtaral mawdu'al munasiba fil waqtil munasib. Hendaklah orang yang alim di saat menyampaikan ilmunya ya memilih judul yang tepat dan memilih waktu yang tepat. Wa yukhatibun nasa bil uslub al munasib, dan memilih kata-kata yang cocok bagi masyarakat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum beliau langsung menyampaikan salat dijulukan, sampai orang selesai sholat baru beliau khutbah. Karena kan biasa itu muntuh selesai sholat tenang perasaan mai idap jiwa tono terus beliau menyampaikan tentang sedekah tersebut. Nah ini dia disimpulkan oleh Syekh Salim, hendaklah seseorang kalau mau menyampaikan ya ilmunya dia pilih waktu yang tepat. Maghrib Isya tepat kita ngaji nih. Tepat geti maghrib Isya daripada nganggur di julun masjid ngerumpi kan. Waktu paling tepat ini ngaji maghrib Isya ini. Iya jamak pokoknya kah ya maghrib Isya ini. Kemudian hendaklah memilih bahasa yang mudah dipahami. Yang menyampaikan pilihan bahasa si mudah nepahami si dengan. Ya, ndak ngadu bahasa sekat-sekat yang sasi-sasi apa aja sasi reboisasi lah apa kan. Kelihatan memang dia pinter lagu dengan apa dia paham akhirnya.
Ya, pilihlah bahasa yang mudah. Makanya kata Syekh Shalih Al Fauzan, dia bilang Syekh Al Utsaimin di antara keistimewaan beliau itu bisa mempermudah ilmu-ilmu yang sulit. Ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, mustalah hadis, ilmu sekat doang ini. Lagu beliau saat menjelaskannya bisa beliau memilih kata-kata yang mudah untuk dipahami. Ini tahu keistimewaan dengan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga beliau diterima di seluruh dunia. Seluruh orang menerima beliau karena beliau bisa memudahkan sesuatu yang sulit. Nah, demikian pula ke para ustadz, para dai, benar berusaha ya pilih kata-kata yang mudah yang bisa diterima oleh jamaahnya. Ini poin yang keempat. Angka itu tetap belajar ini ngombe cara akik mudah dipahami ya, tetap belajar akik lebih mudah dipahami. Baik, kemudian berikutnya yang kelima, atharul imani billahi ta'ala wal yaumil akhir fi sulukil muslim. Beliau mengatakan yang kelima, efek iman kepada Allah dan hari akhir di dalam suluk, di dalam akhlak seorang muslim. Jadi iman ini berkaitan erat dia dengan akhlak. Tauhid kita ini berkaitan erat dia dengan akhlak. Dalam arti seri bagus tauhid dengan otomatis gini seri jeneng akhlaknya. Sebagaimana para sahabat, ya sekedar disampaikan ayat, enggak dua ayat baca yang isi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung segera mereka bersedekah membantu temannya. Ya, jadi iman berpengaruh ke akhlak, berpengaruh juga kepada al-mubadarati ila fi'lil khair, kata beliau. Berpengaruh pula kepada segera melakukan kebaikan. Apa yang mendorong orang melakukan kebaikan? Iman tadi, tauhid. Maka para dai hendaklah perhatian kepada tauhid ini. Munah bagus tauhid ini gini mudah dengan sholat berjamaah. Dia dengan mudah dengan sholat berjamaah. Munah bagus tauhid niki gini ringan dengan lalu ngaji, Lagu munah cengih tauhid niki jangan dia bahas tauhid sekat tenanggor dengan sholat. Sendiman azan berselawat, tenanggor dengan sholat doang ini. Azan, jarak azan, malik selawatan, nyanyi dengan tetap dia gini nih datang dia gini nih. Kenapa? Tauhidnya soalnya belum, iman soalnya. Tapi kalau sudah ada iman, ada tauhid, baca yang seki ayat, 2 ayat, langsung segera mereka akan segera menuju kebaikan, segera bersedekah ngone. Makanya dikatakan wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan. Apa arti burhan? Bukti ya. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Ya, dalam arti orang nggak mau bersedekah kalau dia tidak ada imannya. Begitu ada iman, maka dia akan segera bersedekah. Para sahabat begitu ada iman, baca yang sekian ayat, 2 ayat, langsung segera mereka bersedekah, menunjukkan efek iman sangat besar terhadap akhlak dan terhadap al-mubadarah, bersegera melakukan kebaikan. Ini faedah kelima. Faedah keenam, al-hathu ala sadaqati wal infaq walau kana bi syai'in yasir. Anjuran bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit, dah karena sekedi, dah remehang ya. Karena ngonek Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, walau bisyiqqi tamrah, dah kak sepolong kurma ketiang ya, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila daripada bersedekah, dah kak sepolong kurma. Menunjukkan sedekah niki walaupun sedikit, silakan bersedekah sudah. Si nerima sedekah, ndak kena pilihan-pilihan. Saya sekali dia memilih apa pindah karena nyut sedekah dengan enggak boleh. Nyengendang sedekah saya lebang Rp100, terima sudah, terima. Ya, karena bersedekah walaupun dengan sepotong kurma. Pira jenis sepotong kurma?
Kurma sebiji terpolong jadi dua ngono, pira aja sepolong ngono. Hah? Ndara ajina. Walaupun seperti itu bersedekahlah. Berarti walaupun sebesar itu terimalah sedekah orang. 100 rupiah sedekah ini terima ya. Ndak ke milih 10.000 doang ngono. Ya, jadi intinya bersedekahlah walaupun dengan sedikit. Karena yang banyak itu berawal dari sedikit, sekedik dulu baru kemudian banyak. Dan ingat ashabul a'raf para jamaah. Mungkin kena ashabul a'raf, orang yang imbang pahala dan dosa. Payu lembe tawana le tengah-tengah payu antara surga kanca neraka tono payu. Kita surga melet sama surga lagu di butama karena ya imbang pahala dan dosa. Kita dosa, kita neraka takut sama neraka. Ya jangan-jangan saya akan masuk ke sana, ngene-ngene. Takut kencemelet. Ngetakut kencemelet ini siksaan ini. Ya takut kan ini siksaan, melet endah siksaan. Apa sebabnya? Gara-gara sama pahala dan dosa. Seandainya kata ada ibadahnya sedikit saja, 1 juta, dosanya lagu pahalanya 1 juta seke. Gara-gara seke ini berarti mbak aning nih no surga aning. Makanya jangan remehkan sesuatu walaupun dia sedikit. Bersedekahlah walaupun sedikit. Ya itu adalah terima sedekah dengan walaupun sedikit. Faedah yang ke-6. Sur'atu istijabatil muslimin li hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bersegeranya para sahabat di dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dianjurkan bersedekah, becat-becatan para sahabat, yatasabaquna fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia tahu keistimewaan para sahabat. Mereka bersegera. Ya, dia nama raita kan ende, pade, gitu. Bahkan sang de endah wanita. Ya, bukti kesuruh jarang ruku, misalkan ende kita suwe. Ya, para sahabat bacakan 1, 2 bersegera mereka. Makanya nanti orang beriman bagi jadi 3 tingkatan para jamaah. Dengan beriman bagi jadi 3 tingkatan. Pertama zalimun li nafsihi, yang kedua muqtasidun, yang ketiga paling atas sabiqun bil khairat. Pertama zalimun li nafsihi, beriman lagu masih gawe dosa. Si kedua muqtasidun, pas-pasan, dia mencukupkan diri dengan yang wajib dan dia menjauhkan yang haram-haram, pas-pasan. Si ketelu sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah para sahabat. Ya, kewajiban sudah dia lakukan semua, ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah, kaduna berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang haram dia tinggalkan semua, dan juga dia tinggalkan yang makruh-makruh. Nah, orang seperti ini yang yatasabaquna fil khairat, merekalah ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan seperti para sahabat. Terakhir para jamaah, faedah yang bisa kita ambil di sini yaitu al-haddu ala an yakunal muslimu qudwatan salihatan fil khairi wal birri wal ihsan. Beliau mengatakan hadis ini anjuran agar setiap muslim itu menjadi teladan. Menjadi apa teladan ini? Contoh. Jadi kita ini semua dianjurkan untuk menjadi teladan selapuan teniki. Ndek ke kiai doang jadi teladan, ndek ke tuan guru doang, ndek ke ustad doang, ndek selapuan disuruh agar kita ini menjadi teladan, contoh. Ya, dan menjadi teladan niki luar biasa ini. Tentunya teladan yang baik, tentunya bukan teladan ini bukan teladan yang buruk, ndek.
Kan arah dengan teladan buruk, kan? Ya, bukan teladan yang buruk tapi teladan yang baik. Makanya ibadur rahman li antara doana Nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pihak kami jadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Nabi kenana pihak kami jadi imam dengan bertakwa, yaitu agar orang-orang bertakwa ini meneladani kami. Ino pengendengna ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang murni itu ngendeng ya, ake ya teturut isi dengan si beriman. Jadi kalau dia menjadi teladan orang-orang yang beriman, otomatis pahala dengan beriman ini gina mau isi iya si teteladanin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul teladan, teladani dia. Allah juga mensifati nabinya Nabi Ibrahim sebagai teladan juga. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ada teladan yang baik pada diri Ibrahim. Jadi nabi-nabi disebut sebagai teladan. Tiang coba cari di Quran, Allah mensifati nabinya dengan orang yang alim. Kan dia yang dait ya kah? Allah mensifati nabinya dengan orang alim, dia yang dait ya. Yang ada Allah mensifati nabinya dengan apa? Qudwah, dengan teladan. Karena tentunya seseorang untuk menjadi teladan harus dilengkapi dengan ilmu dulu, kemudian diamalkan ilmunya, baru dia menjadi teladan. Berarti ilmu doang dia cukup, dia neman cukup. Pirana lengkap muntuah ini menjadi teladan, diikuti kebaikan kita oleh orang. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah di saat kebaikan kita diikuti, maka pahala kebaikan itu akan mengalir juga kepada diri kita. Oleh karenanya hadis ini terakhir menganjurkan kita agar kita menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dan ingat kata Syekh Al-Utsaimin tadi di atas ya, bahwasanya hadis ini ya anjuran agar kita menghidupkan sunnah yang sudah mati, agar kita menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan dan tidak dikerjakan oleh orang lain. Baniki ruwana yang bisa kita baca pada kesempatan malam niki. Mudah-mudahan yang kita baca ini bisa kita pahami bersama, munara sindi banta pahamin bau bareh tekatuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة بث مقام محمد arak ke sindik man jelas nggih sila ada aja. Apakah di sana tidak dipakai syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu? Iya, jadi syafaat niki arak. Di antara syafaat ya yaitu agar masuk surga orang-orang Islam yang belum masuk surga. Di neraka ya. Ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW beri syafaat, diterima oleh Allah, maka dikeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Lengan neraka doang bau ya mau syafaat. Apalagi mau nelek tengah-tengah. Ya, apalagi mau nelek tengah-tengah bau. Cuman ingat syafaat niki harus dapat izin dari Allah. Harus mau izin dengan Allah. Dakak nelek tengah-tengah mun dek na mau izin maka tidak akan dapat syafaat. Saya dek ya. Amun Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia izin maka dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Nah, di sini di Al-A'raf niki kita tegita semendak. Ya, nabi namanya di surah Al-A'raf tentang Ashabul A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum." Dan di atas A'raf, dinding itu, ya, rijalun, di sana ada orang-orang yang dia mengetahui ciri-ciri semuanya. Ciri-ciri dengan silik penduduk neraka, kenca dengan penduduk surga niki taune sia. Siapa-siapa itu yang di penduduk neraka dilihat sama dia, siapa-siapa yang di surga dilihat sama dia oleh orang-orang yang ada di Al-A'raf. Gitana dengan silik surga no, gitana dengan silik neraka no. Kemudian wanadau ashabal jannah, orang-orang yang di Al-A'raf ini memanggil penduduk surga. Mereka mengatakan ansalamun alaikum, la ida silik surga selamat tidak. Kemudian Allah mengatakan lam yadkhuluha wa hum yatma'un, penduduk Arab belum bisa dia masuk surga. Lam yadkhuluha, penduduk Arab ndek naman bau tama surga, padahal mereka ini melet tama surga. Melihat kita masuk surga penduduk A'raf tapi belum bisa masuk surga. Kenapa marangone? Ya seimbang pahala dan dosanya. Ayat berikutnya, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin.
Begitu dipalingkan wajahnya ke penduduk neraka, kaget ya ashabul a'raf ini, dan dia berdoa mengatakan, Rabbana, ya Allah, la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ndak pihak kami bersama orang-orang yang zalim. Jadi jika ada penduduk surga no lah selamat tidak ngena, dan dia melihat tama surga lagu dan manbu tama surga. Begitu kita penduduk neraka kaget ya, langsung berdoa, ya Allah ndak jangan yang kancain mereka ini ngena, yaitu orang-orang penduduk neraka. Kemudian mereka ashabul a'raf, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian ashabul a'raf memanggil orang-orang yang di neraka itu yang dia tanda dari ciri-cirinya. Tandanya dengan ini adalah si fulan, ini adalah si fulan. Karena murni mukana gina kita aja dina bung kita mukana. Kumbena bedang letang soalnya wah apa rana wah gesang wah. Cuma dilihat ciri-cirinya saja sehingga dia tahu oh ini fulan, oh ini fulan. Di antara ahlu tafsir mengatakan, oh ini Abu Jahal, oh ini Abu Nokah, kan? Ya ditanda mereka. Qalu ashabul a'raf mengatakan, ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Yuh, dia nak bermanfaat ke harta si kumpulang dah layak no, kan? Dia nak bermanfaat ke kedudukan dia si layak no, ngene Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Selapu ni no. Dan apa yang kalian sombongkan dulu dia bermanfaat ke. Kemudian mereka ashabul a'raf mengatakan, ahaula illadzina aqsamtum, dan mereka yang dulu kalian bersumpah, mereka maksudnya penduduk surga. Penduduk surga yang kalian dulu bersumpah bahwasanya la yanaluhumullahu birahmah, yang kalian bersumpah penduduk surga itu tidak akan masuk surga, ternyata teman surga nengkeno ngana. Sayyidina li antarana Bilal ngana. Bilal yang kalian tunjuk dulu dia nak ginta masuk surga, Bilal ini ngenda ngono lae no ternyata di surga wahya no. Bahkan bersumpah ida Bilal nak ginta masuk surga lagu ternyata no di surga wahya ngana. Ngono ongkat ashabul a'raf ngita dengan sile neraka ini. Ini menunjukkan bahwasanya ashabul a'raf di tengah atau sehingga bau yang kita penduduk surga, yang kita penduduk neraka, bui ngerawas kanca penduduk neraka. Dah mereka belum bisa masuk surga karena apa? Ia seimbang antara dosa kanca pahala. Dan angkuna si melet, kanca angkuna si takut, sudah cukup itu menjadi siksaan bagi dia. Dan akhirnya nanti ashabul a'raf dimasukkan ke dalam surga. Dalam surga akhirnya laun. Karena sudah cukup bagi dia angkuna si melet, angkuna si takut ini sudah cukup menjadi siksaan. Pada ujungnya nanti dia kemudian masuk ke dalam surga. Ba'en namu syafaat lebih cepat dia masuk ke dalam surga. Lagu ende namu syafaat nanti pada ujungnya juga mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Amun dengan silik neraka doang ini yang mau syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan silik tengah-tengah. Ya, tapi ingat syafaat niki harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah, mudahan jelas, wallahu taala a'lam. Sila masyarakat silain ini memang jelas. Nggih, sila ada. Milih teng hidupan sunnah lagun de buisi teng de kita merdosa. Kanja fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu anda. Ndek tak mampu bakah pengendeng maaf ti pa Allah Subhanahu wa taala. Mampu ita lagu ndek kehidupan ya. Ini masalah. Ya, ini berarti meninggalkan sesuatu yang mulia. Apa kena no poligami, apa tangan darah tadah ini aja, darah lain. Melet kehidupan sunnah apa sunnah poligami. Lagu di mana mampu la ilaha illallah. Ya memang ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi, seluruh nabi rata-rata poli apa ini? Poligami rata-rata seluruh nabi.
Ya, Nabi Ibrahim ngumbe angkuna Sarah dan siapa? Sarah dan kan saya Hajar. Ya, Sarah kemudian melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Hajar melahirkan Ismail, Ismail terus melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga angka pahala seluruh nabi ini didapatkan pula oleh Nabi Ibrahim otomatis. Ya, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dengan Nabi Ismail ini jauh. Jaraknya jauh. Lagu dah kadang-kadang tetap bareh Nabi Ibrahim mendapatkan pahala yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ino le antara hikmah poligami. Luwe anak tekan seret. Sehingga luwe doa yang itu ya Allah maafkan bapakku. Ngono ana luwe anak teh. Cucu teh bareng ngono dah berdoa ya. Maafkan papuku. Ngono. Berdoa itu balok Malik doa yang ni tu Malik. Masya-Allah. En seki merari ke cempat bilang 4 ini sikit 5 anaknya. Berarti pira jari anak teh? 20 salat bilang jelo, pira salat sejelo? 5 salat kali 20 berarti pira salat pahala anda? 100 salat sejelo mengudano. Ino anak doang. Deman bare anak dine Malik sang poligami rene dah. Masing-masing mau 20 anak. 20 kali 100 pira ya? 2 yu papun dia jarine. 2 yu papun dia berarti sejelo pira salat ino? 5 yu salat pahala jarina. Subhanallah. Ino le antara hikmahna poligami no. Ndak kepikiran masalah apa rana mayit doang dek ne lebih mayit ne pahala ini. Ino pikiran nam poligami. Kamu teu paham mun teu ino aning apa rana aning tujuan teu semangat kita pahalana leuwih soal ini. Nya lagu mun dunia aning tujuan teu bareh Malik imbangin teh si dunia bareh lah pengeluaranku sekian ngana, besualku sekian ngana, piring belak sekian ngana mun dunia jadi tujuanna. Karena diseimbangi dengan dunia bareh biayalah, perasaan lah, inilah itulah. Aduh kedendek wah, ngana apa aja ngana. Lagu mun ingat pahala lah muka berdua anak 20. Terus bareh masing-masing anak pesuruh poligami selapuna. Ngana. Bayu berdua ku papu bareh 100. Ngana kan akhirnya balik semangat untuk berpoligami. Ngomong guna. Wah harap semangat ini. Di marani rada tetap. Maka mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan kemudian diberkahi kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar niki para jamaah masih arak ke. Nah, nyebut poligami salah aku biurah soal ini. Silakan. Fadhal. Hah? Ya. La ilaha illallah. Ya, jari li antara pembatal keislaman adalah mengejek-ejek agama. Ya, nah nengke munemia konten ke sebagai candaan. Sebagai ejek-ejekan. Maka itu bisa mengeluarkannya dari Islam. Menasugu dengan Islam, bedenegin mau syafaat, denegin mau. Kalau Islamnya sudah batal. Ya, neraka ini digambarkan dia dengan gambaran yang sangat ngeri. Ya, bekas adiknya sandal niki berarti api kude. Di riwayat yang lain dikatakan sedikit letupan di ujung di apa rana di lampak nainya niki letupan api neraka sekedi lagu ternyata otaknya bangkal ngeno sih gambaran kengerian neraka ini.
Aku nengka tiba-tiba miak konten ririk-ririk le neraka. Berarti ini kan ada unsur mengejek, ada unsur menghina. Nah mun ino motivasi awalnya mengejek, menghina neraka, ini meremehkannya, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan agama Allah. Mun ino motivasi awalnya, maka bisa dia keluar dari Islam. Karena Allah berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan tanda-tandanya, ayat-ayatnya kalian berolok-olok, kalian bercanda-canda? La ta'tadhiru, dendek mete alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah keluar dari agama kalian, kalian telah kafir setelah kalian beriman tadi. Ayat ini menunjukkan seisi ngejek ayat-ayat Allah, maka dia bisa keluar dari Islam. Mau sugul dengan Islam, boleh negin mau syafaat. Ya, negin mau syafaat. Syafaat itu bagi pelaku dosa besar. Adapun kafir hanya satu orang yang dapat syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sekit dengan ini. Orang kafir hanya satu orang yang dapat. Siapa itu? Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu khususiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, dia negin mau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana sugul dengan Islam, maka dia tidak akan dapat syafaat. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Mau nyonya ke ngonten sila. Ya, ini hal yang halal. Lagu jaga isinya jaga. Jangan sampai mempermainkan agama di sana. Atau jangan sampai menampakkan hal-hal yang haram. Sini nampak aurat misal, jangan. Ya, jangan sampai menampakkan hal-hal yang haram. Wallahu taala a'lam. Siara, masya Allah, dengan masalah poligami riri itu langsung aing neraka teduk langsung selapuan. Alhamdulillah. Maka ya wahruana niki yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak para jamaah atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Mudah-mudahan yang kita baca ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Dan mudah-mudahan sedikit gerak-gerik kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.